hari ini welcome back to podcast kita Kiwir Kiwir. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang gak kalah sensitif, penting banget nih. Nah, kita akan bahas yaitu konflik Israel dan Palestina. Nah, hari ini kita akan membahas apa aja sih sebenarnya dampak dari kedua konflik ini, dimana kita akan bahas dari segi ekonomi, politik, serta sosialnya di kawasan Timur Tengah. Jujur aja nih, banyak banget masyarakat kita yang tahu tentang konflik ini, tapi mereka tuh nggak tahu kalau dampaknya itu semeluas ini. Nah, hari ini kita itu kedatangan dua bintang tamu kita, di mana ada Kak Aris Bue. Halo Kakak Keren dan sahabat-sahabat podcast semuanya, saya Rizmi Sregar. Nah, senang banget nih kami berdua bisa diajak untuk podcast kita hari ini, yaitu tentang konflik Israel dan Palestina. Ini bukan cuma soal perang juga nih, tapi juga tentang soal kemanusiaan. Nah, biar tamu kita yang kedua ada Kak Samariana. Halo semuanya, saya Samariana. Betul banget nih Kak, memang sebenarnya itu sampai sekarang ini konflik ini itu terus menjadi perhatian dunia internasional, karena memang dampaknya itu sangat besar dan luas sekali nih terhadap negara-negara lainnya. Kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sebenarnya konflik Israel dan Palestina ini kenapa sih bisa terjadi? Oke, kalau disederhanakan nih, konflik ini tuh berkaitan dengan perebutan wilayah Palestina, tapi sebenarnya lebih kompleks karena melibatkan sejarah, agama, politik, dan juga identitas nasional dari kedua belah pihak. Iya, makanya Kak, itu penyelesaiannya itu memang sangat sulit sekali, karena memang masing-masing pihak itu memiliki kepentingan dan pandangannya sendiri. Nah, jadi setiap kali muncul serangan atau terjadinya perang, itu situasinya itu makin memanas. Nah, dan orang-orang yang biasanya yang paling terkena itu masyarakat sipilnya. Itu orang-orang yang biasanya mereka cuma hanya pengen hidup tenang doang. Betul banget, karena masih banyak warga itu masih banyak kehilangan rumah, keluarga, bahkan akses untuk pendidikan dan juga kesehatan akibat konflik ini. Nah, kalau dari sisi sosialnya sendiri, apa sih aja dampaknya kakak-kakak? Dampaknya itu Kak, itu besar banget. Banyak masyarakat itu hidup dalam rasa takut, rasa trauma, terutama pada anak-anak itu tumbuh di lingkungan yang konflik. Itu mereka itu sering bisa mendengar suara ledakan atau bahkan kehilangan rasa aman. Jadi mereka itu merasa trauma atau bagaimana terganggu gitu Kak pemikirannya, padahal mereka itu masih anak kecil. Iya, bahkan juga banyak anak-anak ini yang kehilangan kesempatan sekolah Kak, karena kondisi perangnya. Banyak juga keluarga yang pusing juga, mereka juga. Bayangin ya, hidup setiap hari itu belum tentu aman atau enggaknya besok ke paginya. Nah, ini pasti berat banget bagi setiap mental anak-anak, lebih pentingnya sih. Oh my god! Wow! Dan mungkin Kak, konflik ini juga itu memang mempengaruhi, bukan mungkin ya Kak, tapi memang sangat mempengaruhi hubungan sosial di negara-negara, khususnya itu di Timur Tengah. Nah, itu banyak masyarakat itu menjadi terpecah pendapatnya, muncul demonstrasi, solidaritas, sampai ketegangan antar kelompok Kak. Betul banget, apalagi kan Kak sekarang media sosial itu lagi naik-naiknya nih di zaman-zaman Gen Z sekarang. Belum lagi media sosial yang sekarang itu bikin informasi yang menyebar itu cepat banget. Kadang berita yang belum jelas juga jadi langsung viral dan bikin situasi makin panas. Nah, sekarang ekonominya. Nah, pasti ini tuh pengaruhnya untuk konflik ini besar banget sih dari konflik itu. Oh jelas sih kalau soal itu, apalagi infrastruktur seperti rumah, jalan, rumah sakit, dan tempat ibadah banyak yang rusak akibat perang ini. Kemudiannya juga pasti kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya nih Kak, aktivitas perdagangan juga itu terganggu. Misalnya itu seperti investor, mungkin orang itu jadi takut nih menanam modal di wilayah yang terdampak konflik tersebut, karena itu dianggap memang tidak aman. Iya sih, biasanya emang kayak gitu. Dan akhirnya memang ekonomi itu sulit banget berkembang di negara-negara yang ada konflik tersebut sih biasanya. Iya betul, karena kan apalagi zaman sekarang tuh pengangguran makin meningkat, harga bahan pokok makin naik, dan juga masyarakat ini makin sulit untuk menunjukkan seadanya pun lebih susah.
Bahkan itu negara-negara sekitar juga itu ikut terdampak Kak, karena hubungan perdagangan dan stabil itu kawasan terganggu. Jadi para wisata di beberapa negara khususnya di Timur Tengah itu juga itu sangat menurun. Karena memang wisatawan itu takut untuk datang ke wilayah tersebut karena memang masih terjadi konflik di sana Kak. Iya, padahal Timur Tengah itu banyak banget ya wisatawannya. Iya. Dan mereka ada potensinya di sana, tapi gara-gara perang ini jadinya semua menurun gitu. Nah, kalau konflik politik ini sih, di bidang politik ini sih biasanya paling rumit yang sangat berpengaruh dari konflik itu. Politik nih yang paling biasanya banyak banget dibahas nggak sih ini kakak-kakak? Ya, politik. Iya nih Kak, itu apalagi konflik Israel Palestina itu ini juga itu memang sering sekali mempengaruhi hubungan antar negara, khususnya itu memang di Timur Tengah gitu Kak. Tapi kalau memang ada konflik ini kan biasanya nih ada negara yang mendukung Palestina, ada juga yang memiliki diplomati dengan Israel. Tapi jadi suatu situasi politik kawasan tersebut ini sering memanas karena adanya perbedaan kepentingan. Iya, biasanya emang ada yang kayak sekutu negara ini, sekutu negara itu gitu sih. Dan biasanya organisasi-organisasi internasional itu biasanya turun tangan dalam bidang politik ini sih biasanya Kak. Aja bisa kayak Iya betul banget nih memang Kak, apalagi organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, nah, terus berusaha mencari solusi perdamaian. Tapi sampai sekarang itu konflik ini itu benar-benar Iya. memang belum selesai Kak. Nggak bisa, ya sulit banget gitu loh nyari solusinya itu kayak mana. Iya, tapi dengan adanya konflik ini juga bisa loh mempengaruhi masyarakat dunia terhadap isu kemanusiaan, politik internasional, dan juga perdamaian global. Jadi pembahasan kita kali ini itu kita tahu bahwa sebenarnya konflik antara Israel dan Palestina itu bukan hanya soal tentang perang, tapi dampaknya yang sangat-sangat meluas di bidang ekonominya, sosialnya, bahkan politiknya. Nah ini juga itu berpengaruh kepada negara-negara di dunia bahkan. Iya, dan yang paling penting juga kita nih harus tetap loh menjaga sisi kemanusiaannya, karena kan masyarakat sipil adalah pihak yang paling merasakan dampak konflik ini. Iya nih Kak, semoga ya kedepannya itu ada jalan supaya masyarakat itu bisa hidup lebih aman dan tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun akibat dari konflik yang terjadi. Iya sih Kak. Setuju banget nih. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu melihat informasi dan isu-isu dunia dari berbagai sudut pandang. Nah, see you on the next podcast. Dadah. Cheers.